Bribka Sladi, anggota Polantas Polres Malang Kota yang belakangan menjadi perhatian masyarakat luas karena memiliki profesi sampingan sebagai seorang pemulung. Setiap hari setelah melaksanakan tugasnya sebagai seorang polisi lalu lintas, Bribka Sladi berganti kostum dan mulai memilah sampah plastik untuk dijual kembali di sebuah rumah tak terawat milik seorang kerabat. Apa yang dilakukan oleh Bribka Sladi tak ayal menjadi bahan pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Banyak yang mencibir, namun tidak sedikit juga yang memuji keteladanannya. Menurutnya, lebih baik mencari penghasilan tambahan lewat memulung ketimbang menerima suap. Predikat polisi jujur pun tak ragu disematkan kepadanya. Kita kembali lagi mengundang seorang polisi. Jadi hitam putih ini banyak sekali mengundang polisi-polisi yang menjadi berita di mana-mana ya. Apalagi sekarang banyak sosmed. Jadi polisi ini sekarang jadi banyak berita. Terakhir saya mengundang polisi cantik. Makasih Mas. Selamat Dua-duanya nggak tepat sih, polisi bukan, cantik enggak. Ya oke. Polisi-polisi cantik tuh kemarin. Sebelumnya terkenal lagi ada polisi-polisi ganteng, ya. Jadi saya nggak tahu ini yang dilihat mukanya apa kerjanya. Tapi itulah yang terjadi. Tadi kita undang ke sini, kita tanya-tanya kenapa bisa cantik gitu ya. Ternyata perawatan, kenapa bisa ganteng gitu ya. Ternyata perawatan juga. Di foto saja. Enggak, jangan perawatan. Polisi nggak ada yang yu gitu, nggak ada. Nggak ada. Kalau anggota boyband mungkin begitu. Kalau polisi enggak. Nah, terus sebelumnya kita pernah ngundang juga polisi fenomenal, ya. Contohnya polisi nari India. Wah, terus jadi penyanyi terkenal, terus jualan bubur. Oke. Kayak kenal Mas. Apa yang lucu gitu? Diketawain apa yang lucu? Sedih Mas, miris. Kenapa diketawain? Ini fakta loh. Saya tuh ngomongnya aja sakit, Anda lucu ketawa. Ya ini beneran gitu. Tapi itu punya restoran bubur sebenarnya. Oke, nah kali ini kita mengundang polisi yang berbeda. Karena kali ini polisinya ini adalah bapak-bapak yang sudah berusia. Dan dia ini terkenal karena dia selain jadi polisi, dia juga seorang pemulung sampah. Bercanda. Beneran. Jangan gitu Mas, polisi ini Mas. Loh iya, apa salahnya kalau polisi mulung sampah kan membersihkan kotoran-kotoran di jalanan. Tapi jarang didengar, Ya Mas. memang, makanya dia jadi terkenal. Dia polisi, tapi setelah selesai kerjanya sebagai polisi, dia bekerja sebagai pemulung sampah. Karena menurut dia itu lebih baik dibandingkan menerima suap dari orang-orang. Ya, makanya dia mendapatkan penghargaan dan mendapatkan sebutan sebagai polisi jujur. Wah, polisi jujur artinya ada yang tidak jujur ya. Ya kan itu Nyindirnya halus ya? Enggak, saya nggak nyindir. Saya nggak nyindir. Kenyataan. Semua orang ada yang nggak jujur, bukan polisinya, oknumnya kan begitu. Oh, iya, bukan benar. salah instansinya, orang, manusianya. Oh, iya. Kan? Oke, kita undang saja, kita ingin tanya lebih banyak lagi. Ini adalah Bribka Sladi ya, Selani atau Sladi? Sladi. Bribka Sladi. Bapak polisi, apa kabar Pak Sladi? Siap Bapak, selamat malam Pak. Terima kasih, selamat malam. Lapor Pak. Ya, Ada silakan. pencuri Pak. Siap. Nanti dipegang aja, tadi dikasih duduk. Oh dipegang terus dikasih duduk. Iya, biar tenang Bu, pencurinya. Biar tenang Pak. Iya, jadi saya kalau megang biar gampang, kan sudah duduk. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau ada pencuri itu dipegang Mas. Saya pencuri, Iya, dipegang, dikasih duduk. dikasih duduk. Biar- Ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, kasih sianida. Jahat banget sih. Kan dia udah mencuri Mas. Bapak bener pemulung Pak? Iya. Kenapa nggak diangkat Pak? Yuk kita duduk, baik. Aku sampah dong. Silakan Bapak. Pak Sladi ya Pak ya? Siap, sela-selanya jadi katanya. Pak, ini berita keluar di mana-mana heboh. Nih saya juga bingung nih, berita tentang polisi ini sekarang banyak banget nih sekarang dan bagus-bagus beritanya ya.
ada yang cantik, ada yang ganteng ya. Walaupun Bapak tidak termasuk dua tersebut, tapi Kayak iya rupanya. Ih, Mas, Pak tangkep aja, Pak. apa saya salahnya? Dari tadi saya ngomong Jangan tadi gitu dong, Mas. Tapi Bapak Nggak lebih usah tukaran, nggak usah cekcok dulu. Tahan. Oh, iya. Ribet ya. Orang tua ngomong dengerin. Oh iya. Loh, saya bilang walaupun Bapak tidak terkenal karena cantik atau ganteng, tapi Bapak terkenal karena hatinya mulia. Betul dan jujur. Dan jujur. Itu. Kan sulit kan untuk hal itu sulit. Nah, Pak, Bapak pertanyaan saya ulang lagi. Bapak beneran mulung? Iya. Itu ya memang saya jalani tapi bukan pakai ini ya, mohon maaf ya. Dari saudara-saudara saya yang mungkin sudah nyaksikan, mohon maaf. Terutama saya mengucapkan dulu, boleh? Boleh. Terima kasih kepada Bapak Kapolri, kemudian Bapak Kapolda, kemudian Bapak Kapolresta Malang, Pak Deki, dan Pak Kasat Lantas, Pak David. Betul-betul mensupport dengan adanya saya, mohon maaf, jadi keluar dari yang saya pakai ini memang saya mulung, selalu ngawasi. Komandan saya selalu ngawasi, tapi diam-diam selalu diawasi, oh orang ini gini. Alhamdulillah dapat dari bapak saya, pimpinan saya, alhamdulillah mensupport dengan adanya ini, karena saya sendiri bukan merupakan orang pemulung, tapi juga pemulung, tapi pemulungnya malam. Malam. Maksudnya terima kasih karena Bapak dapat apa, penghargaan atau apa? Dalam arti pimpinan saya, senior saya memberi apresiasi karena dengan adanya ini saya akan di kepolisian. Jadi yang jelas memberi contoh teladan kepada masyarakat bahwa polisi ini masih bisa untuk nyari tambahan, bukan pungli, bukan memeras orang, ya, bukan sok suci, enggak. Betul. Ternyata Bapak kita keseluruhan, Pak Kapolri, terima kasih, Pak Ya. Kapolda, Baik, keseluruhannya. ini Bapak dapat penghargaan terus ya? Alhamdulillah. Boleh dengan saya tanya adanya itu. Pak, Bapak mulung sudah berapa lama? Mulai tahun 84. Tahun 84, berarti sudah Mohon maaf, caralat tahun 2004. Pak, jauh banget, Pak. tahun 2004 berarti sudah 12 tahun Pak. Nah sekarang tahun berapa? 2016. Polisi. Ditanya tuh, Mas, bener ditanya tahun Ya berapa? benar, berarti kan 2016 kurangin 94, 12 tahun. Ya. Sudah 12 tahun jadi pemulung Pak. Siap. Kenapa baru dapat penghargaannya sekarang? Ya gini, memang Apakah saya baru diperhatikannya sekarang? sudah lama, tapi saya kan nggak mau saya lihatkan karena pimpinan kadang-kadang tahu ya, cuman yang jelas kan dengan adanya cuma orang ini kok seperti ini ya. Ya walaupun itu kan nggak melanggar peraturan yang ada, dinas saya apa saja. Jadi selalu diawasi terus sama pimpinan saya. Memang saya nggak menggunakan kesempatan saya jadi saya jadi polisi terus kemudian rosok, enggak ya. Rosok itu apa Pak? Ngerosok atau ya itu tadi Belusuan cari gitu, Pak? pemulung itu Bukan? loh, cari Apa sih? Kresek. plastik ya, kemudian gelas aqua, Ya. terus botol aqua itu namanya katanya orang apa sih, orang Ada botol merek lain juga nggak Pak? nah Bapak, Ada botol air istilah. mineral ya, Pak ya? itu ada istilah. Mas, jangan istilah. bercanda, Mas. Botol live, Mas. itu istilahnya bodong, bapak-bapak. Mungkin yang rosok tahu apa bodong. Ya itu botol aqua yang tanggung, yang besar. Botong, mungkin ada botong ya, men? Oh iya. Iya, itu botong. Apa tuh? Nah, krosok itu apa Pak? Rosokan itu ya cari Rongsok. ngerongsok. Oh ngerongsok. Ya, Ambil barang-barang rongsok. Ya. Iya. Jadi ya rosokan itu segala ya barang-barang bekas itu namanya rosokan. Namanya rongsokan. Oke. Nah, kenapa Bapak jadi pemulung? Karena saya lihat di samping saya lihat itu kan rezeki yang barokah, halal bagi saya. Kenapa itu dibuang-buang? Jadi saya lihat, oh ini kan bisa untuk saya buat tambahan sampingan. Buat Jadi, tambahan sampingan. betul. Karena apa? Daripada saya nganggur di rumah, Loh, memang gaji polisi nggak cukup Pak? ya cukup. Namun kan saya ngelirnya ke sana.
ada rezeki kok dibuang-buang. Jadi saya mempunyai motivasi bahwa ini adalah rezeki yang halal dan barokah. Justru ini saya nyari seperti itu, ini bisa untuk tambahan anak istri saya daripada dibuang. Mungkin kalau ada uang dibuang jelas mau saya ambil. Tapi itu kan Saya diajarin dulu kumpulkan. kalau ada uang di jalanan kasih ke polisi, aduin Pak. Loh, gampang. Kalau nanti saya sudah dapat rosoannya, saya jual, saya turunkan di situ, uangnya saya main ambil. Sama aja. Mas jadi mulung uangnya. Nah, gitu ya. Berarti Bapak jadi pemulung tuh setelah jadi polisi ya Pak? Ya, Setelah jadi polisi baru jadi pemulung? iya. Terus Pak, jenis sampah apa emang yang biasa Bapak ambil? Ya namanya sampah ya. Apa aja? Di dalam itu ada polybag hitam yang dari stasiun Kota Lama, Kota Baru jadi satu, kemudian saya ambil. Di polybag itu ya macam-macam. Ada airnya, ada maaf ya yang kotoran-kotoran lain seperti ya duplek apa itu bisa diuangkan atau dipilah-pilah. Kemudian kresek, kemudian kardus, terus gelas aqua, kemudian ada sampean nggak usah tahu aquanya, mungkin heran dengan botolnya mungkin ini. Ya, Bukan Pak, nggak boleh nyebut mereknya Pak. Iya, jadi gitu. Jadi semuanya itu bisa dikumpulkan, Untung polisi, dipilah-pilah. Ya. Iya. Jadi tapi walaupun seperti ini, mohon maaf saudara-saudaraku, saya nggak ikut masanya, saya sama sampah ini lain. Kalau polisi tetap polisi Indonesia, saya seladi milik polisi Indonesia keseluruhan. Tapi kalau sampah pribadi, mohon maaf. Jadi kalau saya waktu cari, ya saya kumpulkan, gak melibatkan bajunya. Jadi intinya ada bekerja pilah-pilahnya. itu di luar Di luar pakaian dinas. polisi, di luar dinas. Oke. Tapi kabarnya Bapak melakukan ini karena Bapak pernah terlilit hutang karena tertipu. sama- Betul. Mungkin orang-orang sini, mohon maaf, mungkin yang melihat ini mungkin ada orang Gadang atau orang Mergosono mungkin ya. Kira-kira. Karena ini saya lagi bilang dia ini pernah ditipu orang. Terus dia bilang ada orang gadang dan sebagainya. Anda kok ya bangga? ya. Ini belum selesai. Yang nipu orang apa, Nah Pak? gini, ini yang nipu orang temenanan, ya orang sungguhan. Dalam arti ini bukan orang tempat domisilinya orang Gadang, tapi Dari mana domisilinya? orang di Gadang. Gang Oh ya 19. itu. Yang tunjuk jari tadi itu, Bro. Iya mungkin Pak. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya saya dicoba yang Maha Kuasa seperti itu, saya tabah tawakal menghadapi apa saja. Akhirnya larinya yaitu tadi. Daripada saya cari yang lain-lain, menggunakan kesempatan saya sebagai polisi, mohon maaf. Itulah rezeki yang mau saya ambil untuk menambah kekuatan batin saya. Karena dengan adanya ini saya nggak pernah malu, nggak pernah sungkan kepada siapa saja. Asalkan saya nggak nipu, nggak korupsi, ya nggak ngambil punya orang lain. Barang yang sudah saya buang, saya ambil, saya kumpulkan untuk mencukupi anak istri Yang saya. penting penghasilannya halal. Barokah halal. Oke, baik. Ini menarik sekali ceritanya dan juga saya mengajak penonton yang ada di rumah untuk bisa berinteraksi juga. Anda bisa memberikan apresiasi, pertanyaan, opini apa saja ke Bribka Seladi lewat Twitter kita di @hitamputihT7 dengan hashtag HP Polisi Jujur. Gunakan hashtag HP Polisi Jujur. Nanti opini Anda atau pertanyaan Anda akan kita pilih dan akan kita tanya langsung ke Bapak Seladi. Oke, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.